Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang berhubungan dengan stres di pekerjaan akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Sudah lega, Dek, setelah buang air kecil? Wah, lega mas. Beban kantong kemihnya. Tapi stresnya masih belum lega beneran sih mas. Aku duga, Dik Joko bukanlah satu-satunya orang yang stres di pekerjaan. Ya, aku juga kira begitu mas. Tidak sedikit orang yang stres dalam pekerjaan. Jadi, jangan terlalu gelisah karena stres ini, Dek. Karena aku tidak stres sendirian ya. Iya, betul. Stres bareng-bareng aja. Apa perlu dibentuk komunitas orang-orang stres pekerjaan? Menarik sih mas, menarik. Tapi, ada bahayanya juga loh, komunitas begitu itu. Selain juga ada sisi positifnya. Apa ya bahayanya mas? Kan komunitas itu untuk bersama-sama mencari solusi stres. Bahayanya mencari pelarian stres bareng-bareng. Namanya pelarian pasti buruk ya mas ya. Apa ya yang dirasakan orang ketika sedang mengalami stres? Ya bingung mas. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Sehingga bisa mengalami gelisah dan disorientasi ya. Disorientasi itu bagaimana ya mas? Disorientasi itu seperti tidak tahu arah, harus kemana atau harus bagaimana. Ya, begitu. Begitu mas stres itu. Sehingga pusing atau sakit yang lain mungkin. Oh, oke. Aku dengar bahwa sakit lambung atau liver itu bisa disebabkan oleh stres. Asam lambungnya menjadi sangat banyak dan naik, fungsi livernya terganggu. Ya, kalau menimbulkan masalah pada lambung, aku tahu itu. Ternyata juga bisa menyebabkan masalah pada fungsi liver ya mas ya. Begitu yang aku dengar informasinya dan cerita pengalaman temanku. Selain itu mas, ketika sedang stres, rasanya pengen marah aja gitu. Sedih. Tapi Dik Joko tidak marah kan? Ya tidak sih. Tapi ya cukup menahan emosi sih mas. Itu bukti bahwa rasa marah itu bisa dikendalikan. Dan Dik Joko berhasil mengendalikannya. Ya, sejauh ini bisa sih mas. Semoga selanjutnya bisa terus deh. Berarti stresnya harus diatasi nih. Kalau lagi stres begitu, makanan rasanya nggak enak loh mas. Sulit tidur karena pikirannya tidak bisa diam. Iya betul sekali tuh mas. Karena kurang tidur, badan ini rasanya lelah, tidak bergairah, sehingga tidak ada semangat untuk bekerja atau melakukan apapun. Ketentraman dan kebahagiaan kayaknya pergi gitu dari hidup ini. Oh alah, kasihan. Iya mas, rupanya Mas Bambang ini tidak pernah mengalami stres ya? Mungkin. Mungkin bagaimana mas? Mungkin tidak pernah, mungkin pernah. Kok begitu? Apa Mas Bambang tidak merasakannya? Kata temanku yang dokter, stres itu kadang-kadang tidak disadari dan tidak dirasakan oleh seseorang. Tapi sebenarnya stres begitu? Iya, stres. Misalnya, karena pekerjaannya overload, sangat banyak dan berat menurut orang lain. Tapi orang itu sendiri tidak mengeluh dan tetap menikmati pekerjaannya. Oh, memang kekuatan masing-masing orang itu berbeda-beda pasti mas. Ada yang merasakan beban sedikit, sudah stres. Sementara yang lain tidak merasa stres meskipun beban hidup atau pekerjaannya sangat berat. Betul sekali, Dek. Iya.
Tapi bagian fisik ini kadang tidak sekuat psikisnya. Hmm. Sehingga tiba-tiba tubuhnya, livernya sakit. Mm-mm. Ada sabda Tuhan yang mengatakan, roh itu penurut, tetapi tubuh ini lemah. Oh, sama saja kalau begitu. Bedanya cuman ada di rasa, perasaan. Kayaknya begitu. Mm-mm. Tapi setidaknya yang kuat psikis mentalnya ketika mengalami stres, Ya. dia tidak kehilangan ketentraman dan kebahagiaan. Dia tidak mengalami kebingungan dan disorientasi, Dek. Oh, ya. Berarti aku harus memperkuat mental dan psikisku ini, Mas. Walaupun begitu, Dek, Mm-mm. berat dan sulitnya pekerjaan tetap mudah menyebabkan stres. Selain itu, hasil kerja juga di bawah target minimum. Mestinya juga menyebabkan stres ya, Mas ya? Iya, apalagi jika kehilangan pekerjaan karena PHK, Oh ya. sementara keluarga sedang punya banyak pengeluaran dan yang berpenghasilan hanya satu orang. Ya, itu wajar saja sih kalau stres. Betul, Dek, wajar. Kadang juga karena upah kerja yang dirasa terlalu kecil saja bisa juga menimbulkan stres, Mas. Mm-mm. Karena itu, stres memang harus diatasi, dicari solusinya. Selain dengan memperkuat mental dan jiwa yang Dek Joko sebut tadi itu, Ya. menurutku kesehatan tubuh kita juga harus dijaga dan diusahakan selalu. Iya, harus kuat luar dan dalamnya ya, Mas. Betul sekali. Untuk itu, kita harus menyadari dan berdamai dengan stres. Nah ini, bagaimana itu maksudnya berdamai dengan stres? Maksudnya begini, Mm-mm. menerima atau memaklumi bahwa pekerjaan yang berat dan sulit itu rasanya ya seperti itu. Tidak mengeluhkan ataupun menyesali beban pekerjaan seperti itu. Tidak mengeluhkan atau menyesal. Iya, sebab kalau mengeluhkan dan menyesalinya, orang kemudian cenderung untuk mencari kompensasi dan mencari pelarian. Oh iya. Kemudian minum minuman keras sampai mabuk. Tidak ingat atau tidak menyadari beban itu tadi. Bahkan yang lebih berbahaya, Dek, adalah menggunakan obat-obatan terlarang alias narkoba. Wah, itu pasti sudah merusak dan bahkan akan menghancurkan kehidupan ini kalau sudah sampai kecanduan. Menghancurkan kehidupan pribadi, keluarga, dan bangsa. Dan kalau sudah kecanduan, narkoba akan menyiksa dan menyengsarakan diri sendiri dan keluarga. Iya, narkoba memang membuat orang kecanduan. Karena itu, jangan pernah mencobanya. Jangan pernah ingin tahu rasanya narkoba itu seperti apa. Kalau muncul godaan atau keinginan itu, segeralah melawannya. Iya, Mas. Selain minum minuman keras, ada juga orang stres yang pelariannya adalah pada makanan. Iya, betul. Makan melebihi porsi dan frekuensinya seperti yang biasanya. Mengunyah makanan seakan menghancurkan masalah yang menyebabkan stres itu. Kayak orang yang gregetan gitu ya, Mas ya? Iya, sehingga dia menjadi gendut. Walaupun bukan berarti bahwa orang gendut itu pasti yang stres ya. Ya enggak lah, Ya. enggak bisa dong dibalik begitu. Sebab nyatanya tidak sedikit orang yang sudah gendut sejak begitu dilahirkan dan masa-masa kecilnya. Memang keturunan orang gendut. Nyatanya juga ada sebaliknya. Ya. Orang menjadi kurus kering karena stres berat yang dialaminya. Ya, sebab nggak mau makan dan lebih menghendaki minuman keras atau narkoba. Makanan yang lezat sekalipun sudah tidak bisa dinikmati. Memprihatinkan sekali. Ya, kalau itu terjadi dalam waktu yang lama, orang begitu akan meninggal dalam stres, Mas. Tidak rest in peace, bukan istirahat dalam damai, tapi stres. Kasihan sekali. Ya, memang kasihan sekali.
orang bisa menjadi begitu karena stres berat dalam pekerjaannya. Kalau begitu, Dek, Hmm, fokuslah menyadari pekerjaan sebagai anugerah Tuhan, bukan sekedar usaha sendiri. Syukuri pekerjaan. Lakukanlah dengan rasa syukur. Cobalah menikmatinya. Jangan fokus pada berat dan sulitnya pekerjaan itu. Tapi kalau pekerjaan itu memang terlalu besar dan berat, bagaimana? Ya, kurangi beban kerjanya, atau mintalah pengurangan beban kerja dengan melakukan misalnya pembagian tugas bersama partner atau rekan kerja. Jangan segala sesuatu ditangani sendiri. Oh ya, betul. Contoh, Ya, di bagian personalia tempat kerjanya di Joko itu, iya. kan ada staf atau rekan kerjanya. Iya, ada. Nah, manfaatkan mereka. Atau lebih tepatnya, berikan kesempatan kepada mereka untuk menangani bagian-bagian pekerjaan tertentu. Iya, Mas. Kalau ada kekurangannya dari hasil kerja partner itu, gak apa-apalah, maklumi saja, benahi saja sedikit. Tinggal membenahi sedikit ya. Iya. Atau bekerjalah lebih keras atau lebih cerdas tepatnya. Artinya, mencari cara kerja yang lebih efisien, hemat tenaga dan waktu. Untuk itu berarti perlu belajar lebih banyak dan memikirkan pekerjaan itu dengan serius ya. Iya. Belajar dari buku, belajar dari orang lain, terutama yang sudah berpengalaman, atau dari siapapun. Atau belajar dari lembaga lain yang lebih bagus. Kita harus mencari mereka ya, Mas. Iya, mestinya mereka ada. Yang sangat penting, Dek, Iya, Mas. memohon kekuatan, hikmat, dan inspirasi atau petunjuk kepada Tuhan. Ya. Dia yang sudah menganugerahkan pekerjaan itu, tentu dia juga siap menolong setiap orang dari setiap kesulitan. Bijak sekali, Dek. Iya. Karena itu, jangan putus asa. Masih ada yang bisa diharapkan. Iya, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Apakah masih ada ganjalan di pikiran Dek Joko? Ya, masih, Mas. Oh. Apa Mas Bambang ada kepentingan lain? Enggak, aku siap. Oke, terima kasih, Mas. Tapi kita break dulu ya. Oke. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang berhubungan dengan stres di pekerjaan. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.